Di perbatasan Serbia tahun 1725, penduduk desa yang histeris membongkar paksa sebuah makam tua di tengah malam buta. Mereka tidak mencari emas, melainkan jantung mayat yang dipercaya masih berdetak dan meminum darah orang hidup. Namun, saat peti mati itu akhirnya terbuka, apa yang mereka temukan justru mengguncangkan logika medis modern dan memicu teror global. Mayat itu tampak segar, kuku dan rambutnya memanjang, serta ada darah di mulutnya, seolah baru saja makan. Padahal, ini hanyalah proses dekomposisi alami di mana kulit menyusut dan gas perut mendesak darah keluar. Ketidaktahuan medis inilah yang melahirkan satu pertanyaan mematikan. Penyakit apa yang sebenarnya sedang menyerang desa itu? Jawabannya tersembunyi dalam gigitan serigala dan anjing liar yang membawa virus rabies ke seluruh Eropa Timur. Virus ini menyerang sistem saraf pusat, mengubah manusia menjadi agresif, menggigit dan kejang-kejang. Tapi ada satu gejala spesifik dari rabies yang benar-benar menciptakan mitos vampir. Tahukah Anda apa itu? Penderita rabies mengalami hidrofobia, kejang hebat yang menyakitkan hanya karena melihat air atau pantulan cermin. Mereka akan mendesis dan menjauh, persis seperti vampir yang tidak punya bayangan dan takut air suci. Namun, rabies bukan satu-satunya pesangka, karena ada penyakit genetik lain yang jauh lebih mengerikan mengubah wajah manusia. Penyakit langka bernama porfiria membuat gusi penderitanya menyusut drastis hingga gigi terlihat sangat panjang menyerupai taring binatang. Kulit mereka menjadi pucat pasi dan akan melepuh parah jika terkena sinar matahari, memaksa mereka hidup dalam kegelapan abadi. Jika ini menjelaskan fisik vampir, lalu dari mana asal nama Dracula yang melegenda itu? Nama itu bukan dari penyakit, tapi dari seorang pangeran nyata yang lahir di Transilvania tahun 1431, Vlad III. Ayahnya, Vlad II, tergabung dalam Ordo Naga atau Order of the Dragon, sehingga ia dijuluki Dracul atau Sang Naga. Vlad muda mewarisi nama itu menjadi Dracula, yang berarti anak Sang Naga. Namun, takdirnya memaksanya menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Di usia remaja, Vlad diserahkan oleh ayahnya sendiri sebagai jaminan kesetiaan kepada Kekaisaran Ottoman yang perkasa. Selama bertahun-tahun di penjara musuh, ia tidak hanya belajar seni perang, tapi juga menyaksikan eksekusi sadis yang kelak menjadi tanda tangannya. Apa yang ia pelajari di sana akan menjadi mimpi buruk bagi guru-gurunya sendiri. Saat Vlad kembali ke Wallachia, ia menemukan ayahnya dibunuh dan kakaknya dikubur hidup-hidup oleh para bangsawan lokal atau boyar. Hatinya membatu, dendamnya mendidih, dan ia bersumpah untuk membalas dengan cara yang belum pernah dilihat dunia. Undangan makan malam Paskah tahun 1457 menjadi panggung pembantaian pertamanya. Vlad menangkap ratusan bangsawan itu dan melakukan metode eksekusi penyulaan, menusuk tubuh korban dengan tiang kayu besar dari bawah hingga tembus ke bahu tanpa mengenai organ vital agar mereka mati perlahan selama berhari-hari. Tapi ini baru permulaan karena target utamanya adalah pasukan penakluk dunia, Sultan Mehmed II. Tahun 1462, Mehmed II membawa pasukan Ottoman berjumlah 3 kali lebih besar untuk menghancurkan Wallachia. Vlad tahu ia tidak bisa menang dalam perang terbuka, jadi ia menggunakan taktik gerilya, membakar desa sendiri dan meracuni sumur air. Namun senjata terkuat Vlad bukan pedang, tetapi teror psikologis yang ia siapkan di Targoviste. Di tengah malam, Vlad memimpin pasukan bunuh diri menerobos kemah Ottoman dengan satu tujuan, membunuh Sultan Mehmed II saat ia tidur. Kekacauan meledak, obor membakar tenda, dan jeritan memecah malam, membuat pasukan elit Janissary sekalipun gemetar ketakutan. Meski Sultan selamat, apa yang ia lihat keesokan harinya membuatnya memutar balik pasukannya. Mehmed II disambut oleh pemandangan 20.000 mayat pasukannya sendiri yang telah disula dan disusun membentuk hutan kematian sepanjang kilometer. Bau busuk mayat dan pemandangan mengerikan itu begitu intens hingga sang penakluk Konstantinopel pun berkata, "Aku tidak bisa merebut tanah dari pria yang mampu melakukan hal sekeji ini." Namun jika Vlad sekuat itu, bagaimana ia bisa jatuh? Kekalahannya bukan di medan perang, tapi di atas kertas.
Raja Hungaria, Matthias Corvinus, yang seharusnya menjadi sekutu, justru memenjarakan Vlad dan memalsukan surat pengkhianatan. Untuk membenarkan tindakannya, Corvinus menyewa percetakan Jerman untuk menyebar pamflet berisi cerita horor tentang kekejaman Vlad ke seluruh Eropa. Pamflet-pamflet ini menjadi viral pertama di dunia berkat penemuan mesin cetak Gutenberg. Di dalamnya digambarkan Vlad sedang makan siang dengan santai di tengah hutan mayat, bahkan mencelupkan rotinya ke dalam darah korban. Propaganda inilah yang mengubah citra Vlad dari pahlawan pelindung Kristen menjadi monster sadis haus darah. Menariknya, naskah Rusia dari masa yang sama justru menggambarkan Vlad sebagai pemimpin yang keras tapi sangat adil, di mana emas bisa diletakkan di tengah jalan tanpa ada yang berani mencurinya. Dua sisi mata uang ini membuktikan bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang menang, atau dalam kasus ini, mereka yang memiliki mesin cetak. Lalu kapan taring vampir mulai tumbuh? Vlad akhirnya tewas dalam pertempuran tahun 1576, dikhianati oleh rakyatnya sendiri. Kepalanya dipenggal, diawetkan dalam madu, dan dikirim ke Istanbul sebagai bukti bahwa sang naga telah mati. Tubuhnya dikuburkan di biara Snagov, namun ketika kuburan itu digali kembali berabad-abad kemudian, hasilnya mengejutkan para arkeolog. Beberapa catatan menyebutkan bahwa makam itu kosong atau hanya berisi tulang binatang, memicu rumor bahwa Vlad tidak benar-benar mati. Ketidakpastian lokasi jenazahnya menjadi pupuk subur bagi mitos kebangkitan kembali yang tertidur selama 400 tahun hingga seorang manajer teater asal Irlandia menemukannya. Tahun 1897, Bram Stoker menulis novel Dracula. Ia menggabungkan nama pangeran sadis Vlad Tepes dengan legenda rakyat tentang mayat hidup dan penyakit medis yang kita bahas di awal. Stoker tidak pernah ke Transilvania, ia hanya meriset dari perpustakaan di London, namun imajinasinya berhasil menjahit fakta dan fiksi menjadi mimpi buruk abadi. Novel itu meledak, dan Hollywood kemudian menyempurnakannya. Bela Lugosi dan Christopher Lee memberikan jubah hitam dan taring kepada Vlad, menghapus jejak pahlawan nasional Rumania dan menggantinya dengan monster penghisap darah yang tagut bawang putih. Citra medis penderita rabies dan porfiria kini tertutup total oleh masker glamor Hollywood. Hari ini, turis berbondong-bondong ke Kastil Bran yang indah karena dianggap sebagai rumah Dracula, padahal Vlad mungkin tidak pernah tinggal di sana. Benteng aslinya, Kastil Poenari, kini hanyalah reruntuhan suram di puncak tebing yang harus didaki lewat 1480 anak tangga, di mana istri Vlad konon bunuh diri terjun ke sungai karena takut ditangkap Turki. Kembali ke sains, kini kita tahu bahwa vampir di desa-desa kuno itu hanyalah korban malnutrisi, wabah pellagra, rabies, atau kelainan genetik yang tidak terobati. Penggalian mayat dan pemancungan mayat yang dituduh vampir terus dilakukan di Eropa hingga abad ke-19, sebuah bukti betapa ketakutan bisa mengalahkan logika manusia. Bahkan di Venesia, arkeolog menemukan tengkorak wanita abad ke-16 dengan batu bata yang disumbalkan paksa ke dalam mulutnya, ritual penguburan untuk mencegah vampir memakan kain kafannya sendiri. Ini adalah bukti fisik bahwa histeria vampir adalah pandemi global yang menyerang psikologis masyarakat, bukan serangan monster supranatural. Namun di Romania modern, Vlad Tepes bukan monster. Patungnya berdiri tegak sebagai pahlawan yang mempertahankan kedaulatan negara dari invasi asing dan membersihkan korupsi dengan tangan besi. Bagi mereka, Dracula buatan Barat adalah penghinaan terhadap sejarah perjuangan bangsa mereka. Kisah ini mengajarkan kita satu hal mengerikan, bahwa monster terburuk bukanlah yang bertaring, tapi propaganda yang mampu memutarbalikkan fakta. Vlad membunuh ribuan orang dengan kayu, tapi pena para musuhnya membunuh reputasinya selama 5 abad. Mana yang lebih tajam, pasak kayu atau tinta sejarah? Darah selalu menjadi mata uang kekuasaan. Bagi Vlad, darah musuh adalah pesan teror. Bagi penderita porfiria, kekurangan elemen darah adalah penderitaan. Dan bagi Bram Stoker, darah adalah kehidupan abadi. 3 perspektif berbeda yang melebur menjadi satu ikon budaya pop yang tak tergoyahkan. Mengapa kita masih terobsesi dengan vampir? Karena mereka mewakili ketakutan purba manusia, kematian, wabah penyakit, dan kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Vampir adalah cermin gelap dari kerapuhan biologis kita dibungkus dalam jubah aristokrat yang menggoda. Jadi, tidak ada mayat yang bangkit dari kubur untuk meminum darah Anda. Yang ada hanyalah pangeran yang kejam, petani yang sakit keras, dan penulis yang jenius. Namun, jika Anda berjalan sendirian di hutan Transilvania saat malam tiba, logika sejarah ini mungkin tidak cukup untuk menenangkan detak jantung Anda.
Sejarah telah mencatat Vlad sebagai penyula dan medis telah menjelaskan penyakitnya, tapi satu misteri tetap tak terpecahkan. Kemana perginya jasad asli Vlad Tepes? Apakah benar hancur dimakan waktu, ataukah dipindahkan oleh pengikut setianya untuk menunggu waktu yang tepat? Legenda Dracula adalah bukti bahwa kebenaran seringkali lebih aneh daripada fiksi. Antara penyakit yang membuat manusia tampak seperti monster dan manusia yang bertindak lebih kejam dari monster, batasnya menjadi sangat tipis, dan di batas itulah legenda abadi tercipta. Vlad Tepes mungkin telah mati 500 tahun yang lalu, tetapi Dracula telah mencapai apa yang diimpikan semua penguasa, keabadian. Bukan melalui sihir hitam atau darah perawan, namun melalui rasa takut dan cerita yang kita wariskan turun-temurun. Karena pada akhirnya, hantu yang paling sulit diusir adalah hantu yang hidup dalam imajinasi kita sendiri.